Tahukah kamu? Di Channel Sehat 20 Menit, aku akan menjelaskan secara detail penyebab, gejala dan cara mengobati dari berbagai penyakit. Supaya kita selalu sehat secara jasmani dan rohani. Nah, sekarang aku akan menjelaskan mengenai penyakit ini, yuk kita dengarkan bersama. Mengenal ambeien, wasir, penyakit yang sering diremehkan. Ambeien, yang juga dikenal dengan sebutan wasir, merupakan salah satu masalah kesehatan yang sangat umum terjadi, namun seringkali dianggap sepele dan bahkan memalukan untuk dibicarakan. Banyak orang memilih diam dan menahan rasa tidak nyaman daripada memeriksakan diri, padahal ambeien bisa berdampak besar pada kualitas hidup seseorang jika dibiarkan tanpa penanganan yang tepat. Secara medis, ambeien adalah kondisi di mana pembuluh darah di area anus dan rektum bagian bawah mengalami pembengkakan dan peradangan. Pembuluh darah ini sebenarnya memiliki fungsi normal untuk membantu mengontrol proses buang air besar. Namun, ketika pembuluh darah tersebut mendapat tekanan berlebih secara terus-menerus, dindingnya melebar dan akhirnya menimbulkan ambeien. Ambeien bukan penyakit menular dan bukan pula penyakit berbahaya yang mengancam nyawa. Namun, rasa nyeri, perih, gatal, hingga perdarahan yang ditimbulkannya dapat mengganggu aktivitas sehari-hari, mulai dari duduk, berjalan, bekerja, hingga tidur. Tak jarang, penderita ambeien juga mengalami stres dan kecemasan karena khawatir dengan kondisi yang dialaminya. Secara umum, ambeien dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu ambeien internal dan ambeien eksternal. Ambeien internal terjadi di dalam rektum, sehingga seringkali tidak terasa sakit. Banyak penderita baru menyadari adanya ambeien internal ketika melihat darah merah segar saat buang air besar. Karena tidak menimbulkan nyeri, jenis ambeien ini kerap diabaikan hingga kondisinya semakin parah. Sementara itu, ambeien eksternal terjadi di bawah kulit sekitar anus. Jenis ini biasanya lebih mudah dikenali karena menimbulkan gejala yang jelas, seperti nyeri, bengkak, rasa mengganjal, gatal, dan tidak nyaman saat duduk. Pada beberapa kasus, ambeien eksternal dapat mengalami penggumpalan darah yang disebut trombosis, yang menyebabkan rasa sakit hebat dan pembengkakan yang signifikan. Banyak orang mengira ambeien hanya dialami oleh orang tua. Padahal, kenyataannya ambeien dapat terjadi pada siapa saja, termasuk remaja dan dewasa muda. Pola hidup modern seperti kurang gerak, kebiasaan duduk terlalu lama, konsumsi makanan rendah serat, serta kebiasaan menahan buang air besar menjadi faktor yang membuat ambeien semakin sering terjadi di usia produktif. Selain itu, ambeien juga sering dialami oleh ibu hamil dan wanita setelah melahirkan. Tekanan dari rahim yang membesar serta proses persalinan dapat memberikan beban besar pada pembuluh darah di area anus. Meski demikian, dengan penanganan yang tepat, ambeien pada kondisi ini biasanya dapat membaik secara bertahap. Salah satu masalah terbesar terkait ambeien adalah stigma. Banyak penderita merasa malu untuk bercerita atau berkonsultasi ke tenaga medis karena lokasi penyakit yang dianggap sensitif. Akibatnya, tidak sedikit orang yang mencoba mengobati sendiri tanpa memahami penyebab dan kondisi sebenarnya. Padahal, setiap orang bisa mengalami ambeien, dan kondisi ini sama normalnya dengan gangguan kesehatan lainnya. Penting untuk dipahami bahwa ambeien bukanlah tanda kelemahan atau kurangnya kebersihan diri. Ambeien lebih sering berkaitan dengan tekanan pada pembuluh darah dan kebiasaan hidup sehari-hari. Dengan pemahaman yang benar, seseorang dapat mengambil langkah pencegahan dan pengobatan yang tepat sejak dini. Melalui pembahasan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih terbuka dan sadar akan pentingnya mengenali ambeien sejak awal. Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas secara lebih mendalam mengenai berbagai penyebab ambeien yang sering tidak disadari dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kondisi ini bisa dicegah sebelum berkembang menjadi lebih parah. Penyebab ambeien kebiasaan sehari-hari yang sering diabaikan. Ambeien tidak muncul secara tiba-tiba. Kondisi ini biasanya berkembang secara perlahan akibat tekanan berulang pada pembuluh darah di area anus dan rektum. Sayangnya, banyak penyebab ambeien berasal dari kebiasaan sehari-hari yang tampak sepele, sehingga seringkali tidak disadari hingga gejalanya mulai mengganggu. Salah satu penyebab utama ambeien adalah kebiasaan mengejan terlalu kuat saat buang air besar. Mengejan berlebihan meningkatkan tekanan di dalam rektum, sehingga pembuluh darah di sekitarnya melebar dan membengkak. Kondisi ini sering terjadi pada orang yang mengalami sembelit atau susah buang air besar. Feses yang keras memaksa seseorang mengejan lebih lama dan lebih kuat, yang lama-kelamaan merusak pembuluh darah di anus. Sembelit sendiri sering disebabkan oleh pola makan rendah serat dan kurangnya asupan cairan. Kurangnya konsumsi sayur, buah, dan makanan berserat membuat pergerakan usus melambat. Akibatnya, feses menjadi keras dan sulit dikeluarkan. Tanpa disadari, kebiasaan ini menjadi pemicu utama munculnya ambeien,
terutama pada orang yang sudah terbiasa menunda buang air besar. Selain mengejan, duduk terlalu lama, terutama di toilet, juga menjadi faktor penyebab yang sering diabaikan. Banyak orang memiliki kebiasaan bermain ponsel saat buang air besar, sehingga waktu duduk di toilet menjadi jauh lebih lama dari seharusnya. Posisi duduk yang lama memberikan tekanan langsung pada pembuluh darah di anus, membuatnya semakin rentan mengalami pembengkakan. Kurangnya aktivitas fisik juga berperan besar dalam terjadinya ambeien. Gaya hidup sedentari, seperti terlalu lama duduk saat bekerja atau jarang berolahraga, menyebabkan sirkulasi darah menjadi kurang lancar. Aliran darah yang tidak optimal di area panggul dapat meningkatkan tekanan pada pembuluh darah rektum dan memicu terbentuknya ambeien. Pada wanita, kehamilan dan persalinan merupakan salah satu faktor risiko terbesar. Selama kehamilan, rahim yang membesar menekan pembuluh darah di panggul, termasuk pembuluh darah di sekitar anus. Selain itu, perubahan hormon juga membuat pembuluh darah lebih mudah melebar. Proses mengejan saat persalinan dapat memperburuk kondisi ini dan memicu munculnya ambeien setelah melahirkan. Kelebihan berat badan atau obesitas juga meningkatkan risiko ambeien. Berat badan berlebih memberikan tekanan tambahan pada perut dan panggul, sehingga pembuluh darah di anus harus bekerja lebih keras. Semakin besar tekanan yang diterima, semakin besar pula kemungkinan pembuluh darah tersebut mengalami pembengkakan. Faktor lain yang sering tidak disadari adalah kebiasaan mengangkat beban berat. Aktivitas ini meningkatkan tekanan di dalam perut secara mendadak, mirip dengan mengejan. Jika dilakukan terlalu sering tanpa teknik yang benar, pembuluh darah di rektum bisa mengalami tekanan berulang yang akhirnya memicu ambeien. Selain faktor gaya hidup, usia juga berpengaruh terhadap terjadinya ambeien. Seiring bertambahnya usia, jaringan penyangga pembuluh darah di area anus dan rektum cenderung melemah. Kondisi ini membuat pembuluh darah lebih mudah turun dan membengkak, sehingga risiko ambeien meningkat pada usia lanjut. Tak kalah penting, menahan buang air besar juga merupakan kebiasaan buruk yang dapat menyebabkan ambeien. Menunda bab membuat feses semakin keras karena air terus diserap oleh usus. Akibatnya, saat akhirnya buang air besar, seseorang harus mengejan lebih kuat, yang kembali meningkatkan tekanan pada pembuluh darah anus. Memahami berbagai penyebab ambeien adalah langkah awal yang sangat penting dalam pencegahan. Dengan mengenali kebiasaan-kebiasaan yang berisiko, seseorang dapat mulai melakukan perubahan gaya hidup sederhana namun berdampak besar. Pada bagian berikutnya, kita akan membahas gejala-gejala ambeien yang perlu diwaspadai agar kondisi ini dapat dikenali dan ditangani sedini mungkin sebelum berkembang menjadi lebih parah. Gejala ambeien tanda-tanda yang sering diabaikan. Gejala ambeien seringkali muncul secara perlahan dan tidak langsung terasa berat. Inilah alasan mengapa banyak orang tidak menyadari bahwa dirinya mengalami ambeien hingga kondisinya memburuk. Padahal, mengenali tanda-tanda ambeien sejak dini sangat penting agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan mencegah komplikasi yang lebih serius. Salah satu gejala ambeien yang paling umum adalah perdarahan saat buang air besar. Darah yang keluar biasanya berwarna merah segar dan terlihat di permukaan feses, tisu toilet, atau menetes ke dalam kloset. Pada ambeien internal, perdarahan sering menjadi satu-satunya gejala yang muncul karena pembuluh darah yang membengkak berada di dalam rektum dan tidak memiliki banyak saraf nyeri. Akibatnya, banyak penderita mengira perdarahan tersebut adalah hal biasa dan memilih mengabaikannya. Selain perdarahan, rasa tidak nyaman di area anus juga merupakan gejala yang sering dirasakan. Sensasi ini bisa berupa rasa penuh, mengganjal, atau seperti masih ada sisa feses meskipun sudah selesai buang air besar. Kondisi ini sering membuat penderita bolak-balik ke toilet dan tanpa sadar justru memperparah tekanan pada anus. Pada ambeien eksternal, gejala yang paling dominan adalah nyeri dan pembengkakan di sekitar anus. Rasa nyeri bisa muncul saat duduk, berjalan, atau saat buang air besar. Dalam beberapa kasus, nyeri terasa ringan dan hanya mengganggu, tetapi pada kasus lain bisa sangat menyakitkan hingga membuat penderita sulit beraktivitas. Pembengkakan ini biasanya disertai benjolan yang dapat diraba di sekitar anus. Gatal dan iritasi juga menjadi keluhan yang sering dialami penderita ambeien. Pembuluh darah yang membengkak dapat menyebabkan keluarnya lendir dari anus, yang kemudian mengiritasi kulit di sekitarnya. Jika kebersihan tidak dijaga dengan baik, area anus bisa menjadi lembab dan semakin memicu rasa gatal serta perih. Gejala lain yang cukup khas adalah keluarnya benjolan saat mengejan, terutama pada ambeien internal yang sudah memasuki tahap lanjut. Benjolan ini bisa keluar saat buang air besar dan masuk kembali dengan sendirinya setelah selesai. Namun, pada kondisi yang lebih parah, benjolan tersebut harus didorong kembali secara manual atau bahkan tidak bisa masuk lagi. Kondisi ini tentu sangat mengganggu dan sering menimbulkan rasa nyeri serta ketidaknyamanan yang signifikan. Pada beberapa kasus,
Ambeien eksternal dapat mengalami trombosis, yaitu penggumpalan darah di dalam pembuluh darah yang membengkak. Trombosis ambeien biasanya ditandai dengan nyeri hebat yang muncul secara tiba-tiba, pembengkakan yang keras, serta perubahan warna kulit di sekitar anus menjadi kebiruan atau keunguan. Kondisi ini sering membuat penderita panik karena rasa sakitnya yang intens. Penting untuk dipahami bahwa gejala ambeien dapat berbeda-beda pada setiap orang. Ada penderita yang hanya mengalami perdarahan ringan tanpa nyeri, sementara yang lain merasakan nyeri hebat tanpa perdarahan. Tingkat keparahan gejala juga dapat berubah seiring waktu, tergantung pada kebiasaan sehari-hari dan penanganan yang dilakukan. Meski ambeien bukan penyakit berbahaya, gejala yang terus-menerus tidak boleh diabaikan. Perdarahan berkepanjangan dapat menyebabkan anemia, sementara nyeri dan pembengkakan yang tidak tertangani dapat menurunkan kualitas hidup. Selain itu, beberapa penyakit lain seperti fisura ani, polip, atau bahkan kanker kolorektal juga dapat menimbulkan gejala yang mirip dengan ambeien. Oleh karena itu, pemeriksaan medis sangat disarankan jika gejala tidak membaik atau semakin parah. Dengan mengenali gejala-gejala ambeien sejak awal, seseorang dapat lebih waspada dan segera mengambil langkah penanganan yang tepat. Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas berbagai cara penyembuhan dan pengobatan ambeien, mulai dari perubahan gaya hidup hingga tindakan medis yang mungkin diperlukan. Cara penyembuhan dan pengobatan ambeien. Penyembuhan ambeien sangat bergantung pada tingkat keparahan, jenis ambeien, serta kebiasaan hidup penderita. Kabar baiknya, sebagian besar kasus ambeien dapat membaik tanpa operasi jika ditangani sejak dini dan disertai perubahan gaya hidup yang tepat. Oleh karena itu, memahami pilihan pengobatan yang tersedia menjadi langkah penting agar penderita tidak salah dalam mengambil tindakan. Pada tahap awal, perubahan gaya hidup merupakan kunci utama dalam penyembuhan ambeien. Pola makan tinggi serat sangat dianjurkan untuk melunakkan feses dan memperlancar buang air besar. Serat dapat diperoleh dari sayuran hijau, buah-buahan, kacang-kacangan, serta biji-bijian utuh. Dengan feses yang lebih lunak, tekanan saat buang air besar akan berkurang sehingga pembuluh darah di anus tidak semakin membengkak. Selain serat, asupan cairan yang cukup juga sangat penting. Minum air putih minimal 2 liter per hari membantu menjaga konsistensi feses tetap lembut. Kurangnya cairan membuat feses keras dan sulit dikeluarkan, yang pada akhirnya memicu kebiasaan mengejan berlebihan. Kombinasi antara serat dan cairan yang cukup merupakan dasar utama dalam proses penyembuhan ambeien. Kebiasaan buang air besar yang sehat juga perlu diperhatikan. Penderita ambeien disarankan untuk tidak menahan bab dan tidak duduk terlalu lama di toilet. Begitu ada dorongan buang air besar, sebaiknya segera ke toilet. Hindari kebiasaan bermain ponsel saat bab karena dapat memperpanjang waktu duduk dan meningkatkan tekanan pada anus. Untuk membantu meredakan nyeri dan peradangan, penderita dapat melakukan sitz bath, yaitu berendam dalam air hangat selama 10-15 menit, beberapa kali sehari. Air hangat membantu melancarkan aliran darah di area anus, mengurangi pembengkakan, serta meredakan rasa nyeri dan gatal. Metode ini cukup sederhana namun efektif untuk mengurangi keluhan ambeien. Selain perawatan mandiri, pengobatan medis juga sering dibutuhkan, terutama jika gejala tidak kunjung membaik. Dokter biasanya akan meresepkan salep, krim, atau supositoria yang mengandung obat pereda nyeri, antiinflamasi, atau anestesi lokal. Obat-obatan ini membantu mengurangi rasa sakit, gatal, dan pembengkakan, sehingga penderita merasa lebih nyaman dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Pada kasus tertentu, dokter juga dapat memberikan obat pencahar ringan untuk membantu melunakkan feses dan mencegah sembelit. Namun, penggunaan obat ini harus sesuai anjuran medis agar tidak menimbulkan ketergantungan atau efek samping lain. Jika pengobatan konservatif tidak memberikan hasil yang optimal, terdapat beberapa prosedur medis non-bedah yang dapat dilakukan. Salah satunya adalah ligasi karet, yaitu pemasangan karet kecil di pangkal ambeien untuk menghentikan aliran darah ke jaringan tersebut. Dalam beberapa hari, ambeien akan mengecil dan akhirnya lepas dengan sendirinya. Prosedur ini relatif cepat dan minim rasa sakit. Selain ligasi karet, terdapat pula metode lain seperti skleroterapi, yaitu penyuntikan cairan khusus ke dalam pembuluh darah ambeien untuk membuatnya mengecil. Prosedur ini biasanya digunakan pada ambeien internal dengan tingkat keparahan ringan hingga sedang. Tindakan operasi menjadi pilihan terakhir apabila ambeien sudah sangat parah, sering kambuh, atau tidak merespons pengobatan lain. Operasi bertujuan untuk mengangkat jaringan ambeien secara permanen. Meski efektif, tindakan ini memerlukan masa pemulihan yang lebih lama dan biasanya dilakukan atas pertimbangan medis yang matang. Hal yang perlu ditekankan adalah bahwa penyembuhan ambeien tidak hanya bergantung pada obat atau tindakan medis, tetapi juga pada komitmen penderita untuk mengubah gaya hidup. Tanpa perubahan kebiasaan,
ambeien berisiko kambuh meskipun sudah diobati. Pada bagian terakhir, kita akan membahas langkah-langkah pencegahan ambeien agar kondisi ini tidak mudah muncul kembali dan kualitas hidup tetap terjaga. Cara mencegah ambeien agar tidak kambuh. Mencegah ambeien agar tidak kambuh merupakan langkah yang sama pentingnya dengan pengobatan. Banyak penderita merasa sudah sembuh setelah gejala mereda, lalu kembali pada kebiasaan lama yang justru memicu munculnya ambeien kembali. Padahal, tanpa perubahan gaya hidup yang konsisten, ambeien sangat mudah kambuh dan bahkan bisa menjadi lebih parah dari sebelumnya. Langkah pencegahan paling utama adalah menjaga pola makan tinggi serat. Serat membantu melunakkan feses dan memperlancar pergerakan usus, sehingga tekanan saat buang air besar dapat diminimalkan. Konsumsi sayur, buah, kacang-kacangan, serta biji-bijian utuh sebaiknya menjadi kebiasaan sehari-hari, bukan hanya dilakukan saat ambeien kambuh. Pola makan sehat yang konsisten akan membantu menjaga kesehatan sistem pencernaan secara keseluruhan. Selain serat, cukup minum air putih juga berperan besar dalam mencegah ambeien. Kekurangan cairan membuat feses menjadi keras dan sulit dikeluarkan, sehingga memicu kebiasaan mengejan. Minum air putih secara teratur sepanjang hari membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh dan mencegah sembelit. Idealnya, kebutuhan cairan disesuaikan dengan aktivitas dan kondisi tubuh masing-masing. Mengatur kebiasaan buang air besar merupakan langkah pencegahan yang sering diabaikan. Biasakan untuk tidak menahan bab dan segera ke toilet saat muncul dorongan. Menunda buang air besar membuat feses semakin keras dan sulit dikeluarkan. Selain itu, hindari duduk terlalu lama di toilet. Buang air besar seharusnya menjadi proses yang singkat dan alami, bukan aktivitas yang dilakukan sambil bermain ponsel atau membaca terlalu lama. Aktivitas fisik dan olahraga ringan juga sangat penting dalam mencegah ambeien. Gerakan tubuh membantu melancarkan sirkulasi darah dan merangsang kerja usus. Olahraga sederhana seperti berjalan kaki, bersepeda, atau peregangan ringan sudah cukup untuk menjaga kesehatan pencernaan. Bagi pekerja yang banyak duduk, disarankan untuk bangun dan bergerak setiap 1 jam sekali. Menjaga berat badan ideal turut membantu mengurangi risiko kambuhnya ambeien. Berat badan berlebih memberikan tekanan tambahan pada perut dan pembuluh darah di area panggul. Dengan menjaga berat badan tetap sehat, tekanan pada pembuluh darah anus dapat diminimalkan, sehingga risiko pembengkakan berulang menjadi lebih kecil. Bagi orang yang sering mengangkat beban berat, penting untuk memperhatikan teknik yang benar. Mengangkat beban dengan cara yang salah dapat meningkatkan tekanan di dalam perut secara drastis, mirip dengan mengejan. Jika memungkinkan, gunakan alat bantu atau mintalah bantuan orang lain agar tekanan berlebih pada tubuh dapat dihindari. Kebersihan area anus juga tidak kalah penting dalam pencegahan ambeien. Setelah buang air besar, bersihkan area anus dengan lembut menggunakan air atau tisu basah tanpa alkohol dan pewangi. Hindari menggosok terlalu keras karena dapat menyebabkan iritasi. Area yang bersih dan kering membantu mencegah gatal dan peradangan yang dapat memperparah kondisi ambeien. Yang tak kalah penting adalah mendengarkan sinyal tubuh. Jika tubuh mulai menunjukkan tanda-tanda seperti sembelit, rasa tidak nyaman di anus, atau perdarahan ringan, segera lakukan langkah pencegahan sebelum kondisi memburuk. Jangan menunggu hingga nyeri hebat atau pembengkakan muncul. Kesimpulannya, ambeien bukanlah kondisi yang tidak bisa dicegah. Dengan pola hidup sehat, kebiasaan buang air besar yang baik, serta perhatian terhadap sinyal tubuh, risiko ambeien dapat ditekan secara signifikan. Pencegahan yang dilakukan secara konsisten tidak hanya membantu menghindari kekambuhan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Sekian untuk pembelajaran kita. Semoga dari video ini kita bisa mengatasi berbagai penyakit dan segera diberi kesembuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya.